Pak Ferry serta Bapak Ibu yang diberkahi. Hari ini kita alhamdulillah sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun untuk menyelenggarakan seminar Saudara Yohanes Brahmo M. Yanto dengan judul analisis dan evaluasi zona pemanfaatan air tanah berdasarkan pemodelan geospasial di Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sejenak menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita upayakan senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah, serta kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kami persilahkan. Ya, berdoa selesai. Pak Ilmi, Bapak Ibu, Pak Farudin dan juga Pak Ferry, pada siang hari ini kita akan mendengarkan bersama terkait dengan seminar ya, Saudara Yohanes Brahmo M. Yanto. Waktu kami persilahkan kepada Saudara Yohanes mempresentasikan kurang lebih 15 menit terkait dengan apa yang ingin dan waktu kami persilahkan. Terima kasih Prof. Dini, Pak Farudin dan Pak Helmi atas kesempatan yang diberikan. Kalau untuk slide sudah masuk atau tidak ya, Bapak? Ya sudah terlihat. Sudah. Tinggal di slide show ya, tampil. Sudah masuk. Oke. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brahmo M. Yanto akan memaparkan hasil dari penelitian saya yang berjudul analisis dan evaluasi zona pemanfaatan air tanah berdasarkan pemodelan geospasial di Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama mungkin untuk latar belakang. Untuk latar belakang sendiri, saya juga pada tahun 2022 itu di Dinas SD Provinsi Jawa Tengah telah menyusun peta zona pemanfaatan air tanah di Kota Pekalongan. Di satu sisi juga disusunnya peta zona pemanfaatan ini juga sebagai permasalahan adanya ketergantungan kebutuhan air bersih di Kota Pekalongan yang sebagian besar masih bersumber dari air tanah, sehingga untuk penyusunan peta zona pemanfaatan ini perlu dievaluasi. Kemudian sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan di wilayah Kota Pekalongan, tentunya diperlukan analisis dari peta zona pemanfaatan air tanah untuk mengetahui perkembangan kondisi air tanah yang saat ini. Apakah masih tetap atau ada perubahan dibandingkan hasil kajian di tahun 2022. Itu sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah. Hasil dari penelitian ini akan dijadikan rujukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengambilan kebijakan pengelolaan air tanah sesuai kebutuhan. Jadi latar belakang saya melakukan penelitian karena juga dari masih maraknya penggunaan air tanah di Kota Pekalongan, kemudian juga peta yang di tahun 2022 itu juga perlu dievaluasi, sehingga juga penelitian ini juga untuk merefresh zona-zona pemanfaatan air tanah di Kota Pekalongan juga untuk sebagai dasar kebijakan dari pemerintah di pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Pekalongan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pengelolaan air tanah. Untuk batasan masalah ini dibatasi oleh wilayah administrasi Kota Pekalongan. Batas administrasi ini menggunakan Perda Kota Pekalongan nomor 4 tahun 2010 untuk delineasi batas administrasi Kota Pekalongan. Kemudian untuk titik-titik sampel pengambilan data titik tanah berdasarkan pada titik medan air tanah sumur bor yang berizin yang ada di Kota Pekalongan. Ini masuk. Kenapa saya mengambil data dari titik bor berizin? Karena di titik bor berizin ini di tiap sumurnya sudah standarisasi, dia sudah memiliki pipa pisometer yang
bisa digunakan untuk mengukur penurunan muka air tanah setiap saat. Kemudian juga ada pipa yang outlet yang langsung keluar dari sumur yang bisa untuk mengukur kualitas, dan juga adanya water meter yang langsung dari sumur sehingga bisa diketahui debit pengambilan dari sumber tersebut. Untuk rumusan masalah pada tahun 2022 telah disusun zona pemanfaatan air tanah di Kota Pekalongan dengan 2 parameter, yaitu parameter ketentuan muka air tanah dan kualitas air tanah. Dengan kondisi permasalahan di Kota Pekalongan yang telah terjadi perubahan kondisi lingkungan, khususnya fenomena adanya penurunan muka tanah, maka zona pemanfaatan air tanah yang perlu disusun dan dianalisis lagi berdasarkan parameter perubahan debit pengambilan, perubahan kebutuhan muka air, perubahan kualitas air tanah, serta laju penurunan muka tanah. Tujuan dari pemerintahan saya adalah yang pertama adalah melakukan pemetaan zona pemanfaatan air tanah di Kota Pekalongan berdasarkan pemodelan geospasial menggunakan parameter yang pertama debit pengambilan air tanah, perubahan kedudukan muka air tanah, dan perubahan kualitas air tanah, serta laju penurunan muka tanah. Kemudian tujuan yang kedua adalah mengkaji zona pemanfaatan air tanah di tahun 2022 dengan tahun 2025 ini berdasarkan hasil pemodelan geospasial. Kemudian yang terakhir tujuan adalah melakukan kajian evaluasi zona rusak pemanfaatan air tanah di tahun 2022 dan 2025 berbasis kecamatan menggunakan pemodelan geospasial. Untuk manfaat penelitian sendiri, mungkin yang pertama dari pemerintah, dari Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan, karena memang hasil penelitian ini akan digunakan oleh satu sebagai acuan dalam kebijakan pengelolaan dan pengendalian air tanah di wilayah Kota Pekalongan sesuai zona pemanfaatan air tanah. Kemudian juga sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan lingkungan untuk persetujuan pemanfaatan ruang pada kegiatan yang menggunakan air tanah sebagai sumber kebutuhan air bersih. Kemudian memberikan informasi apakah peta zona pemanfaatan air tanah di Kota Pekalongan yang di tahun 2022 itu sudah dilegalkan oleh Keputusan Gubernur itu masih relevan atau tidak. Kemudian juga sebagai jangka panjang akan digunakan sebagai bahan masukan perencanaan pemerintah ke depan, baik di RPJMD atau RPJPD untuk penyediaan air bersih di wilayah Kota Pekalongan. Mohon maaf, saya lebih cepat, jangan itu karena kan sudah tinggal hasil saja, hasilnya apa gitu. Jadi jangan terlalu lama mungkin untuk lanjut untuk kerangka pikir dari latar belakang rumusan masalah ada pemetaan, analisis dan evaluasi. Kita menggunakan 4 parameter, yaitu debit, muka tanah, kualitas, dan laju. Nanti kita analisis dari hasil rekomendasinya nanti apakah perlu dievaluasi atau tidak. Kemudian untuk kondisi hidrogeologi di Kota Pekalongan, berdasarkan hidrologinya hampir mungkin untuk hidrologinya bukan seluruhan dari endapan aluvial, kemudian juga karakter akuifernya adalah produktif penyebaran sedang dengan kelerengan juga dataran bergelombang antara 2-8% menurut Van Zuyden tahun 83. Kemudian ini untuk parameter analisis evaluasi pemerintahan, kita menggunakan debit, kita dibagi menjadi kategori aman, rawan, kritis, dosa ini berdasarkan hasil pumping test yang dilakukan oleh ESDM tahun 2022. Kemudian perubahan kondisi muka air dengan perubahan kualitas air tanah, kita dari tahun 2005 itu sudah ada parameternya. Kemudian untuk penambahan penurunan muka tanah berdasarkan dari MOS tahun 2024 tentang yang sudah memetakan Kota Pekalongan menggunakan INSAR. Dari 4 parameter itu kita pembobotan dengan pembobotan kualitas dan muka air tanah itu masing-masing 30% untuk debit dan penurunan muka tanah masing-masing 20%. Kemudian kita kategorikan berdasarkan kategori aman, rawan, kritis, dan dosa. Dari hipotesis yang bisa saya simpulkan dari sebelumnya adalah terjadi perubahan delineasi zona pemanfaatan air tanah di Kota Pekalongan. Kebijakan pembatasan pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh pemerintah tentunya akan berdampak pada perubahan zona pemanfaatan air tanah yang sebelumnya telah ditetapkan.
Kemudian perubahan zona pemanfaatan air tanah sejalan dengan perubahan kondisi lingkungan yang terjadi, seperti penurunan muka air tanah, penurunan kualitas, perubahan debu, serta laju penurunan muka tanah. Untuk diagram alir penelitiannya, untuk next aja untuk langsung ke pembahasan. Ini untuk peta zona pemanfaatan air tanah Kota Pekalongan di tahun 2022 sudah ditetapkan zona aman itu mencakup 40,40% dari total wilayah Kota Pekalongan. Zona rawan sekitar 25,52%, zona kritis 22,79%, serta zona rusak yang memiliki luasan sekitar 11,43%. Di hasil tahun 2022 ini, kemudian kita di 2022 ini dengan dua parameter saja, antara parameter perubahan muka air tanah dan kondisi kualitas air tanah. Kemudian di tahun ini saya coba untuk memetakan kembali dengan 4 parameter. Yang untuk pertama dari data debit sumur yang sudah terpasang water meter di Kota Pekalongan, itu dari 40 sampel yang ada di sumur berizin yang ada di Kota Pekalongan, ternyata satu sumur yang memang debit pengambilannya melebihi, yaitu di PDAM Perumda Tirta Yasa Kota Pekalongan. Ini pengambilannya memang sekitar 300 meter kubik per hari. Kemudian dari data kondisi penurunan muka air tanah dengan mengukur mati di pipa pisometer di Kota Pekalongan, itu juga dapat bervariasi dengan kondisi yang masuk ke di zona rusak atau di PT Tirta Bakti Santosa. Untuk gambar grafiknya untuk data kondisi fluktuatif muka air tanah. Kemudian untuk data kualitas air tanah, kita menggunakan dua parameter, satu TDS atau zat polutan terlarut, serta DHL itu daya hantar listrik. Sini juga ternyata untuk cukup ketika nilai TDS-nya tinggi juga diikuti oleh nilai DHL juga cukup tinggi, khususnya di Along Sugiono itu dok kapal yang ada di Kecamatan Pekalongan Utara, kemudian juga di Multi Karya Cipta Manunggal itu juga nilai TDS dan DA-nya cukup tinggi. Kemudian untuk penambahan parameter yaitu peta penurunan muka tanah atau land subsidence di Kota Pekalongan, itu juga kecenderungan Kota Pekalongan di bagian barat laju penurunan muka tanahnya lebih tinggi dibandingkan Kota Pekalongan di sisi timurnya. Parameter penggolongan juga hanya di Kelurahan Sokodot Pekalongan Selatan serta di Degayu Pekalongan Utara yang dengan kondisi penurunan muka tanahnya yang masuk dalam kondisi aman atau masih kurang dari 2 cm per tahun. Berikut untuk beberapa dokumentasi lapangan untuk pencatatan debit muka air tanah, kemudian penyataan kualitas air tanah, pengukuran muka air tanah, serta pengukuran laju land subsidence di patok-patok yang ada, satu di Stadion Hugeng dan di Kecamatan Pekalongan Selatan. Kemudian dari 4 parameter itu kita modelkan dengan geospasial, didapatkan hasil Kota Pekalongan menjadi 3 zona, yaitu zona rawan, zona kritis, dan zona rusak. Zona rawan sendiri area paling luas sekitar 55,51% dari wilayah Kota Pekalongan. Zona kritis sekitar 30% dari wilayah Kota Pekalongan, dan zona rusak sekitar 14,48% dari wilayah Kota Pekalongan. Jadi kita bandingkan untuk perbandingan zona pemanfaatan di tahun 2022 dan 2025 ini, mungkin memang kalau untuk zona aman di mana di tahun 2022 paling luas mendominasi, ternyata di tahun 2025 ternyata
luasannya menjadi 0,5 atau tidak ada zona aman. Kemudian di zona rawan merupakan zona yang daerah sekitar 50% di tahun ini berada di zona rawan dengan luasan 25 km persegi. Kemudian untuk zona rusak, zona kritis juga mengalami kenaikan luasan dari tahun 2022 ke 2025 dan zona rusak juga mengalami penambahan luas kurang lebih sekitar 1,4 hektar dari 2022 ke 2025, 1,4 km persegi. Kemudian khusus untuk zona rusak sendiri kita bagi dari per kecamatan, di mana di tahun 2022 zona rusak hanya ada di Kecamatan Pekalongan Utara serta Pekalongan Timur, mendominasi Pekalongan Utara 96% dan Pekalongan Timur sekitar 3%. Untuk di tahun 2025 lebih merata di Pekalongan Utara, Pekalongan Barat, dan Pekalongan Selatan. Untuk Pekalongan Timur memang tidak dijumpai zona rusak. Itu juga di zona rusak di Pekalongan Utara juga cenderung merata 35,56%, Pekalongan Barat 39,8%, lebih paling luas Pekalongan Selatan yang sebelumnya tidak ada menjadi 25,36%. Dari hasil pemetaan zona pemanfaatan air tanah ini mungkin beberapa rekomendasi yang bisa diberikan, antara lain yang pertama, daerah radius 200 meter dari titik penerima mata air harus aman dari aktivitas yang dapat merusak kualitas air. Kita juga memperketat pemberian izin air tanah di kawasan peruntukan industri dan pengembangan kawasan pemukiman atau pengadaan pedagang, karena memang di kawasan ini biasanya pengambilan air tanahnya memang cukup tinggi, bisa beralih ke sumber lain selain air tanah, misalnya contoh PDAM. Kemudian pembatasan debit sumur berproduksi perlu dilakukan untuk menjaga atau mengembalikan kondisi keseimbangan antara potensi air tanah dan debit pengambilan, juga perlu dilakukan pembatasan. Kemudian melakukan perencanaan tata ruang wilayah yang berkesesuaian dengan kondisi luasan zona pemanfaatan air tanah. Yang terakhir, perlu dilakukan penambahan sumur pantau pada beberapa titik untuk melakukan pemantauan berkala terhadap kondisi muka air tanah khususnya pada akifer tertekan. Untuk kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama adalah terjadi perubahan zonasi pemanfaatan air tanah di Kota Pekalongan berdasarkan perubahan debit pengambilan, perubahan muka air tanah, perubahan kualitas dan alas muka tanah. Pada tahun 2025 ini untuk zona pemanfaatan hanya dibagi 3, yaitu zona rawan seluas 55,51% dari luas wilayah Kota Pekalongan, kemudian zona kritis 30,01% dan zona rusak sekitar 14,48% dari total wilayah Kota Pekalongan. Kemudian perubahan zona pemanfaatan air tanah di Kota Pekalongan, luas zona aman berkurang sebesar 18,28 km persegi. Luas zona rawan mengalami penambahan sebesar 13,57 km persegi. Zona kritis juga mengalami penambahan sebesar 3,27 km persegi. Dan luas zona rusak mengalami penambahan sebesar 1,44 km persegi. Kemudian kesimpulan yang ketiga, terdapat penambahan kecamatan dan luasan yang terdapat zona pemanfaatan zona rusak pemanfaatan air tanah di tahun 2025 ini. Kecamatan Pekalongan Utara di tahun 2022 hingga 2025 luas zona rusak berkurang sebesar 2,62 km persegi. Kecamatan Pekalongan Timur luasnya juga berkurang sekitar 0,15 km persegi, tetapi terjadi penambahan luasan zona rusak di Kecamatan Pekalongan Barat sebesar 2,56 km persegi dan di Pekalongan Selatan sebesar 1,66 km persegi. Kemudian yang terakhir mungkin saran dari saya, mungkin yang pertama bagi pengguna air tanah agar dapat bisa melakukan pemantauan kualitas dan kuantitas air tanah secara periodik sehingga perkembangan perubahan kondisi lingkungan khususnya lingkungan air tanah dapat diketahui. Kemudian dari pemerintah juga perlu melakukan pemantauan permukaan tanah secara rigid dan berkala.
dan juga bagi para pelaku usaha agar mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan seperti sungai untuk kebutuhan air bersih yang digunakan untuk perumahan dan kawasan pemukiman serta industri dengan menggunakan teknologi pengolahan air sungai dan air permukaan. Dan bagi pemerintah juga perlu kebijakan jarak minimum antar sumur dengan memperhatikan debit dan jari-jari pemompaan sumur terdekat sesuai dengan ketentuan bahwa debitnya direncanakan tidak melebihi debit sumur. Kemudian untuk menjaga kelestarian lingkungan, para pengguna tanah sebaiknya dalam pengambilan debit maksimal air tanah memperhatikan peraturan yang ada dan sebelumnya mengurangi pengambilan air tanah secara bertahap. Dan yang terakhir, pemerintah perlu dilakukan kebijakan mengenai biaya pengambilan air tanah secara langsung, seperti pajak untuk pengambilan air tanah selain kebutuhan domestik. Mungkin demikian dari kami yang bisa saya paparkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali ke pimpinan rapat. Ya, terima kasih Mas Yohanes atas presentasi seminar hasilnya. Ya, yang pertama saya menyampaikan selamat ya, sudah pada tahap seminar hasil dan mudah-mudahan lancar. Yang pertama mungkin saya menyoroti kaitannya sama judul ya. Kalau saya tadi melihat sebenarnya di sini adalah pemodelan spasial, sedangkan diisi tesis yang saudara sampaikan itu pemodelannya sepertinya tidak ada, sehingga saran saya berdasarkan analisis saja, jadi tidak menggunakan terminologi pemodelan, tapi berdasarkan analisis geospasial. Nah, kalau yang menurut jenengan, yang dimaksud dengan pemodelan itu seperti apa? Iya Bapak, aku kan tadi slide-nya agak kecil. Pemodelan gimana Bapak? Iya, jadi kalau saya melihatnya lebih baik langsung menggunakan analisis geospasial ya, misalnya seperti itu. Karena kalau pemodelan itu jenengan harus melakukan beberapa simulasi atau skenario kaitannya dengan aspek-aspek dari pemodelan itu sendiri. Sedangkan di sini kan tidak ada ya untuk aspek hanya Anda memasukkan nilai ke skor gitu saja. Jadi itu hanya semacam analisis geospasial saja. Gitu menurut Anda gimana? Bapak, terima kasih masukannya. Mungkin akan saya perbaiki mungkin dari istilah pemodelan menjadi analisis geospasial. Ya, oke. Jadi kemudian yang kedua, ini kan sangat menarik sekali karena saya melihatnya sepertinya bisa dihubungkan korelasi antara penggunaan air tanah dengan laju land subsidence ya, penurunan tanah. Itu korelasinya sejauh mana? Bapak, jadi untuk korelasi untuk yang laju penurunan muka tanah dengan air tanah biasanya dengan di daerah dengan kondisi yang pengambilan air tanah yang cukup banyak, untuk pengambilan air tanah itu biasanya kan akan mempengaruhi kondisi batuan di bawahnya Pak. Nah, tadi juga kondisi yang sampaikan di kondisi untuk Kota Pakalan sendiri bahwa dia tanahnya adalah tanah aluvial dengan kondisi hidrogeologinya berat, akibatnya merupakan karakteristiknya air mengalir di ruang celah antar batuan. Jadi ketika air tanah diambil semakin banyak, otomatis akan mengurangi ruang-ruang antar yang ada di batuan yang ada di batuan. Sehingga mungkin akan mempengaruhi ketika disedot air tanah secara terus menerus tidak sesuai dengan drone-nya, mungkin akan menyebabkan tekanan impact yang dari atas, sehingga mungkin terjadi deformasi batuannya Pak. Jadi ketika terjadi deformasi batuan itu mungkin yaitu salah satunya penurunan muka tanah itu karena pengambilan air tanah yang melebihi dari potensi. Ya, saya sarankan. Jadi kalau bisa ada semacam apa ya, formulasi atau suatu persamaan atau suatu hubungan yang menyatakan antara itu beberapa parameter yang Anda tinjau ya, termasuk kan salah satu isu terbesar
ketika penurunan land subsidence itu kan salah satunya adalah karena kaitannya dengan pemanfaatan air tanah yang cukup besar, sehingga nanti Anda membuat semacam persamaan regresi atau apa ya, yang kaitannya dengan bagaimana hubungan antara pemanfaatan air tanah dengan laju land subsidence yang ada di Kota Pekalongan. Itu aja sih. Nanti yang lain-lain mungkin bisa ditambahkan, termasuk dengan hubungan dengan parameter yang lain. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Helmi ya, karena ini saya jam 13.30 ini sudah harus memimpin juga di sidang S2 Teknik Lingkungan. Terima kasih Pak Helmi, Pak Mas Yohanes, dan juga Pak Farudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Denny, izin saya lanjutkan. Yang selanjutnya penguji yang kedua adalah Bapak Dr. Farudin. Waktu saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Helmi atas kesempatannya. Sebelumnya selamat ya buat Mas Brahmo atas pelaksanaan ujian hasil penelitiannya. Langsung saja saya ke materi ya. Jadi ini kan Mas Brahmo kan menghubungkan antara maksudnya ada perubahan antara peta pemanfaatan air tanah tahun 2022 dengan pemanfaatan peta air tanah tahun 2025 ya. Iya, Pak. Ya, jadi di situ ada perubahan baik zonasinya ya maupun yang lainnya. Kemudian tadi ada penambahan parameter ya, ada 4 parameter yang dilakukan di tahun 2025. Kemudian untuk tahun 2022 itu cuma 2 parameter. Apa Iya. benar seperti itu? Iya, Pak. Nah, Dari 4. 4 itu apa aja ya Mas parameternya? Jadi gini Pak, jadi kalau di 2022 hanya berdasar kualitas air tanah dan muka air tanah di tahun ini dengan debit serta laju muka tanah atau land subsidence Pak, penambahan 2 parameter itu. Oh, berarti 2 parameter itu debit sama land subsidence ya? Iya Pak. Nah, kalau tidak salah di peraturan, saya lupa nama, peraturan pemerintah itu kan untuk untuk penentuan zona konservasi itu kan hanya ada 2 parameter ya, muka air tanah dengan kualitas ya. Iya Pak. Nah, dasarnya penambahan itu apa? Iya Pak, mungkin kalau dari sisi regulasi mungkin yang disampaikan Pak Faru kan memang dari Permen ESDM itu penambah ada 2 parameter Pak, jadi muka air tanah dan kualitas. Tapi di situ juga ada poin juga ada poin tentang kondisi kerusakan lingkungan. Di salah satunya adanya land subsidence salah satu perubahan kondisi lingkungan. Kemudian itu juga untuk di kajian dari tahun 2005 itu juga menyebut tentang sistem hidrogeologi juga. Selain itu ada beberapa parameter Pak, salah satunya mungkin memang untuk parameter utama di kualitas dan muka air tanah, tapi juga kondisi perubahan lingkungan salah satu di land subsidence itu jadi salah satu parameter tambahan ketika memang di kondisi di wilayah tersebut terjadi land subsidence. Oke. Berarti dari sisi regulasi itu memungkinkan kita bisa menambahkan parameter terkait dengan pemanfaatan air tanah ya? Bisa Pak, itu di Permen ESDM nomor 31 tahun 2018 sudah ada Pak. Baik. Terus kemudian untuk perubahan tadi, kan tadi ada zona rawan, zona kritis yang warna merah ya.
Iya, Pak. Nah, itu untuk kalau saya lihat di peta land subsidence-nya itu kan dia kan semakin ke arah timur semakin tinggi. Benar ya? Semakin ke barat, Pak, yang Semakin 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 barat Iya, semakin ke barat semakin tinggi, ya kan? Terus sementara kalau dilihat dari peta konservasi, bentuknya itu kan membentuk semacam lonjong ke arah utara ya. iya, Pak. Ya, kemudian kenapa seperti itu, Mas? Agak ada perbedaan. Iya, Bapak. Jadi memang untuk titik-titik sumur yang dilakukan penelitian memang kebanyakan di Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Utara, serta Kecamatan Pekalongan Barat, Kecamatan Pekalongan Timur yang memang berbatasan dengan Kecamatan Pekalongan Utara. Jadi karena itu memang posisi berada di pusat kota, sekitar alun-alun, kemudian di titik 0 km Pekalongan memang sekitar situ, memang di situ memang dari sebelumnya memang banyak titik sumur melakukan pengambilan air tanah di situ. Kemudian eh, kenapa juga untuk yang tadi lonjong karena memang berdasarkan pembobotan itu Pak dari analisis geospasial dari pembobotan itu memang titik land subsidence wilayah land subsidence di kelurahan-kelurahan yang berada di Pekalongan Utara sisi bagian barat, kemudian Pekalongan Barat itu juga karena ya, land subsidence-nya tinggi juga otomatis akan mempengaruhi itunya Pak analisis geospasialnya untuk zonasinya Pak. Jadi kalau memang dulu di tahun 2022 karena berdasarkan titik sumur itu aja, jadi mungkin kelihatan lonjong di Pekalongan Utara, tapi karena ini mungkin karena ada penambahan parameter debit serta laju penurunan muka tanah, jadi juga akan mempengaruhi di zonasi tersebut. Untuk ketika debitnya juga sudah mulai berkurang, tapi ada satu titik di PDAM itu yang di Kecamatan Pekalongan Barat, sehingga untuk satu mempengaruhi skor. Kemudian juga untuk di land subsidence-nya itu juga di Pekalongan bagian barat ternyata juga lebih tinggi, jadi juga mempengaruhi skor, sehingga untuk di zona-zona yang sebelumnya aman tapi itu karena terjadi land subsidence akhirnya mempengaruhi zona akhir untuk zona sini Bapak. Kemudian untuk pengambilan debit tadi yang paling ada yang kalau saya lihat yang lainnya kan agak relatif agak kecil ya. Hanya satu yang tinggi yang diambil oleh PDAM itu sekitar 300 meter kubik per hari. Tapi itu kok maksudnya satu titik tapi bisa mempengaruhi zona kritisnya bertambah besar itu gimana itu? Jadi Bapak itu kan untuk yang khusus PDAM memang pengambilan ini cukup tinggi Bapak, itu juga secara regulasi pun dari 2022 dari PDAM memang belum mengurangi debitnya karena memang karena faktor pelayanan kepada masyarakat, sehingga memang tidak bisa seperti di perusahaan-perusahaan yang komersial yang lain yang memang mereka sudah bisa mengurangi debitnya dengan sumber lain, sehingga mempengaruhi di satu titik itu menjadi skornya cukup tinggi. Kemudian juga kebetulan di titik yang di PDN itu kebetulan pas untuk yang di titik land subsidence-nya berdasarkan peta land subsidence pun berada di lebih dari 8 cm per tahun, sehingga juga cukup mempengaruhi skornya tinggi, sehingga yang ketika di tahun 2022 hanya kualitas dan MAT-nya, ketika kualitas MAT-nya itu juga mungkin mereka masih di zona aman, tetapi ketika debitnya dan di kondisi penurunan muka tanah mereka cukup tinggi juga mempengaruhi, sehingga zonasi masuk ke dalam zona rusak. Seperti itu Bapak. Oke, berarti yang dari PDAM itu termasuk zona merah ya, yang kritis ya? Iya Pak. Nah, oke. Terus sebentar,
ke arah ini, jadi salah satu faktor yang menyebabkan kerusakan itu kan pengambilan debit ya. Jadi dari tahun 2022 sampai sebelum tahun 2022, kemudian tahun 2025, berarti perusahaan itu sudah melakukan proses penurunan debit atau gimana? Kecuali PDAM atau gimana? Jadi kalau untuk sebelum kajian 2022 itu mungkin pengambilan air tanah berdasarkan zonasi yang sudah disusun di tahun 2012. Ini di Kota Pekalongan memang belum ada zona rusaknya Pak. Kemudian disusun kajian tahun 2022, tapi di khusus untuk PDAM mereka masih berdasarkan data yang lama untuk dasar perizinannya, sehingga masih bisa keluar untuk debit yang tinggi. Nah, di tahun 2022 itu Pak. Nah, kemudian ini kan di tahun 2025 ini harusnya izin itu 3 tahun harusnya sudah mulai dievaluasi. Nah, ini kemudian jika kalau masih menggunakan data di tahun 2022, titik di PDN itu masih di zona aman, sehingga masih secara kebijakan untuk pemberian debit masih akan bisa lebih cukup tinggi. Tapi kalau berdasarkan data yang saya susun, seharusnya sudah tidak boleh, harus secara regulasi harus debit harus dikurangi 50% saat perpanjangan hingga jadi 0 seperti itu. Tapi juga karena faktor itu juga secara sosial, karena PDAM itu untuk pelayanan ke masyarakat, ketika PDAM belum ada untuk sumber air alternatif, tentunya mereka akan tetap mengambil dari air tanah untuk mencukupi kebutuhan untuk masyarakat seperti itu Pak. Kalau PDAM sendiri ada berapa sumur? Jadi kalau untuk PDAM ada 8 sumur Pak, kalau yang di Kota Pekalongan. Cuman kalau yang untuk batasan saya adalah yang sumur berizin itu memang ada 1 Pak. Kalau yang lainnya memang satu memang belum berizin, dan memang untuk standar untuk di sumur seperti pipa bisometer, outlet keran yang dari sumur satu memang belum tersedia. Seperti itu Pak. Berarti sebenarnya PDAM ada 8 sumur, cuma yang dilaporkan baru 1 ya? J Pak, karena memang untuk yang lainnya memang belum bisa masuk ke sini, karena memang untuk standarisasi untuk pengukurannya memang belum bisa Pak. Oh gitu, oke. Nah, berarti sebenarnya secara faktual atau secara fakta itu bisa jadi penurunan muka air tanahnya lebih tinggi ya dibandingkan yang sekarang ya? J Pak, karena memang sumur-sumur PDAM yang belum berizin itu juga mereka sebetulnya adalah yang dulunya dari bantuan Pak, dari bantuan pemerintah atau Pamsimas yang dikelola oleh PDAM. Tapi karena tidak ada data teknisnya, jadi kedalaman sumur seperti itu juga tidak diketahui. Kondisi sumurnya seperti apa tidak diketahui, hanya cuma sumur dan masih beroperasi, cuma seperti itu aja itu Pak. Oke. Terus kemudian tadi untuk pembobotannya itu kan ada 4 parameter. Coba bisa dilihat enggak, Mas? Iya Pak. Menika Pak. Oke. Nah, ini dasar untuk pemberian persentasenya dari mana? Pak, jadi kalau untuk poin 2 dan 3 sebenarnya selain dari
Ketua 2005 juga dari Permen SDM 31 2018 itu Pak. Jadi untuk sudah ada kategorinya itu untuk kategori aman, rawan, kritis, rusak emang sudah ada Pak, emang di permen tersebut juga berdasarkan dari kajian tahun 2005. Bukan itu maksud saya, bukan 4 zonanya, yang bobotnya tadi. Bobotnya kan beda-beda nih tiap parameter tadi ya. Iya Pak. Nah, enggak, maksudnya untuk bobotnya sendiri. Kalau untuk pembagian zonasinya kan ini udah sesuai dengan permen. Iya. Sementara untuk pemberian bobot misalkan land subsidence itu berapa persen? Oh, yang yang pembobotan itu Pak dari expert judgment Pak. Jadi dari kami dengan sudah dengan teman-teman di ahli hidrogeologi di provinsi, kemudian juga dengan di UGM Pak Prof. Heru Indrayana. Oh, berarti lebih ke arah adjustment para ahli ya? Jadi expert judgment ahli. Selain itu dari referensi ada nggak? Gimana Pak? Atau dari referensi maksudnya penelitian sebelumnya tidak harus di mana di Pekalongan, mungkin di lokasi lain penelitian yang terkait dengan ini ada enggak? Kalau untuk di tempat lain kebetulan memang punya 2 parameter Pak, sudah banyak. Kalau untuk parameter MAT dan kualitas air tanah, kebetulan memang kalau untuk yang di Kota Pekalongan memang ini saya mencoba untuk menambah 2 parameter, yaitu di penurunan muka tanah dan di debit, karena memang dasarnya saya debit juga karena di hasil kajian 2022 itu sudah dijadikan dasar regulasi, berarti kan juga harusnya sudah ada dampak Pak dari 2022 ke 2025 ini akan berpengaruh atau tidak. Oke, berarti murni dari judgement ahli ya berarti ya? Iya Bapak. Oke. Terus kemudian peta ini memang ya bagus buat rekomendasi oleh pemerintah ya ke pemangku kepentingan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah usaha apa yang dilakukan oleh pemerintah ya, baik dari sisi regulasi agar zona kritis ini tidak semakin melebar, karena kan kalau dilihat dari hasilnya meskipun sudah ada pembatasan debit, tapi faktanya zona kritis semakin melebar meskipun persentasenya kecil ya. Bapak. Jadi untuk pembatasan ini memang itu adalah salah satu cara Bapak. Jadi memang kalau dari sisi pemerintah secara makro, secara global ini kan, khususnya kalau untuk di Kota Pekalongan memang secara umum, secara sudut pandang, mungkin kalau dari penyediaan air baku itu dari pemerintah sudah mulai mencoba ini saat ini sedang penyusunan DED SPAM Jembangan itu di Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dengan harapan mungkin DED ini selesai akan terjadi pengembangan SPAM Jembangan yang untuk jadi kebutuhan air tanah kebutuhan air baku di daerah Petanglong, Pekalongan, Batang, Pemalang, Batang, Pekalongan. Kemudian dari sisi air tanah, mungkin dari secara kebijakan ini kan sesuai kebijakan ini mungkin kalau agak merembet ke secara politis ini juga bikin Bapak Gubernur evaluasi tentang
kebijakan air tanah setiap 3 bulan. Ya, ini salah satu yang mengevaluasi regulasi yang ada di Pemerintah Jawa Tengah. Jadi hasil kajian ini akan saya usulkan untuk menjadi bahan evaluasi untuk zonasi sudah ditetapkan di tahun 2023 karena 2023 itu akan bisa kami usulkan di tahun 2000 perubahan zonasinya di Kota Pekalongan. Salah satu upaya. Kemudian juga upaya lain itu dari sektor PO juga mulai melakukan normalisasi itu khusus di Sungai Bermi, Duri yang ada perbatasan Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan, kemudian di Sungai Bangor yang dari tahun lalu sudah melakukan normalisasi. Nah itu juga salah satu upaya mungkin untuk penyediaan air bakunya biar lebih bisa lebih bisa dimanfaatkan untuk apa daya tampung lah untuk air baku dari air permukaan seperti itu Pak. Berarti ini ya upayanya baru upayanya sekarang adalah menggunakan air permukaan ya untuk Jadi Bapak untuk nanti arahnya memang untuk jangka panjangnya lebih penggunaan air permukaan tapi juga untuk sampai ke kondisi tersebut ini juga sudah mulai upaya untuk pembuatan spam dan normalisasi sungai. Kemudian juga untuk kemudian kalau dari Pekalongan melebar ke timur dikit ya di KITB pun juga sekarang juga sudah tidak boleh menggunakan air tanah karena memang secara regulasi di pusat pun untuk kawasan industri memang tidak boleh menggunakan air tanah. Itu juga sudah mulai pengembangan untuk mereka bikin spam sendiri seperti itu Pak. Oke. Salah satu sebenarnya di dalam regulasi di Permen itu kan juga ada namanya sumur imbauan ya. Untuk menanggulangi kerusakan. Nah, sejauh mana itu? Apakah itu pernah nggak diterapkan sumur imbauan? Coba jadi sekarang juga untuk kebijakannya untuk satu sumur produksi wajib membuat satu sumur imbauan atau sumur resapan. Cuman memang secara teknis tidak disebutkan untuk sumur resapannya seperti apa, apakah itu yang dalam atau yang dangkal. Tapi memang untuk kedepannya memang hingga saat ini untuk sumur produksi yang berizin pun wajib membuat satu sumur resapan. Itu mungkin dari sisi kebijakan Bapak. Kemudian untuk di Pekalongan sendiri kemarin juga beberapa mungkin dari kami mungkin dari sektor yang lain mungkin di LHK juga sering membuat sumur resapan. Mungkin tahun ini pun kami membuat 30 Pak sumur resapan. Tapi di daerah ibuan jadi bukan di Kota Pekalongannya tapi masuk di wilayah Kabupaten Batang itu yang secara sipil teknisnya pembuatan sumur resapan. Nah itu Mas. Jadi ya, jadi kalau yang dilakukan oleh pemerintah SDM, pemerintah itu kan paham ya, maksudnya sumur imbauannya itu ditaruh di zona imbauan gitu kan, sehingga bisa mengisi area area pengambilan gitu kan. Nah bisa nggak itu kebijakan sumur resapan satu sumur bor nanti kompensasinya adalah satu sumur imbauan, tapi sumur imbauannya sumur resapannya tapi tidak ditaruh di dekat dengan perusahaan tapi ditaruh di zona imbauan, itu memungkinkan nggak? Sebetulnya memungkinkan Bapak. Apalagi ini kalau sebenarnya ada dua regulasi. Yang pertama di regulasi di perizinan air tanah kan memang ada kewajiban satu sumur produksi satu sumur resapan. Kemudian kalau dengan sektor yang lain di adanya regulasi tentang imbal jasa lingkungan itu bisa Pak. Misalnya di situ kan juga ada kegiatan untuk menggunakan bukan maksud saya
kalau regulasinya kan tidak menyebutkan tuh, tidak menyebutkan zona penempatan sumur resapan. Regulasinya hanya menyebutkan, satu sumur bor itu wajib sumur resapan gitu kan. Iya, iya, Pak. Nah, kalau misalkan, ini mungkin kan kewenangan di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah itu di Pergubnya disebutkan bahwa satu sumur bor yang ada di zona pengambilan itu wajib wajib sumur resapannya itu ada di zona imbuhan gitu. Itu bisa nggak memungkinkan seperti itu di Pergubnya? Karena kalau misalkan satu sumur resapan itu ditaruh di daerah zona pengambilan itu kan sebenarnya tidak terlalu ngefek ya ke dalam, zona aquifer dalamnya gitu. Bisa Pak, bisa memungkinkan nanti misal dalam saat evaluasi regulasi entah itu Pergub, SK-Gub atau Perda untuk penambahan itu cukup memungkinkan. Nah mungkin Ya, mungkin yang perlu jadi PR kami juga adalah mungkin zonasi di zona-zona imbuhan itu sendiri. Jadi kan juga perlu menguatkan wilayah mana yang termasuk zona imbuhan juga. Kemudian kalau untuk eh, kalau berdasarkan di regulasi mungkin secara dasar dari peta CAT itu memang sudah ada untuk zona imbuhan, mungkin bisa dipakai zona imbuhannya adalah zona imbuhan dari cekungan air tanah. ya, ini mungkin bisa jadi masukan untuk kepentingan dari Jawa Tengah ya, ASDM Jawa Tengah bahwa untuk menjaga keberlanjutan, air tanah dalam yang ada di zona pengambilan itu perlu diusulkan sumur resapan di zona imbuhan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ketika mengambil mengambil air di zona pengambilan gitu. Siap Bapak, siap Bapak. Ya, oke. Ini sebenarnya ini masukan bagus karena beberapa kemarin saya di mana itu, di Selamat Utara itu mereka juga masih bingung sebenarnya pelaku usaha itu. Pelaku usaha itu, ini penempatan sumur resapannya di mana Pak gitu. Nah, kalau memang penempatan sumur resapannya itu tidak diatur, maka ya supaya mudah dan biaya ringan kan di wilayah dia kerja kan, di mana sumur bor itu berada, ya udah di lokasi itu aja gitu. Oke, itu, masukannya buat, Mas Bramo ya, terkait dengan regulasi nanti. Cukup dari saya Pak Hilmi. Ya, baik. Terima kasih Pak Farudin. Jadi dicatat ya Pak Brahmo. Siap Jadi Bapak. masukan Pak Farudin tadi itu sangat relevan dengan apa yang dikaji karena beliau juga backgroundnya air tanah dan dari perspektif geologi gitu ya. Nah, jadi ada beberapa hal penting yang tadi sudah disampaikan. Selanjutnya silakan Pak Ferry. Terima kasih Pak Elvi. Oke. Ya, mohon izin, saya sambil nguji juga ini. Jadi tadi yang sudah disampaikan pembahasan dari para penguji, ya memang kepakarannya di sana. Saya ingin ditampilkan coba yang di peta hasil simulasi yang terakhir ya. Siap Bapak. Ya, peta hasil simulasi yang terakhir. Petanya ya. Yang ini gimana Bapak?
Ya, ini sudah yang di superposisi ya, Ampun, Pak. sudah ya. Oke, baik. Dari peta ini hal yang terkait dengan yang tadi terakhir dibahas oleh Pak Farudin ya. Adakah adakah celah yang atau kesempatan atau apa namanya ya, peluang yang bisa ditawarkan dari hasil peta ini misalnya ke pemerintah setempat. Dalam hal ini saya nggak tahu ini bisa di level otoritasnya kota Pekalongan atau Provinsi Jawa Tengah ya, terkait dengan efek urbanisasi. Jadi pertambahan penduduk yang makin tinggi itu korelasinya seberapa besar ya terkait dengan eksploitasi air tanah. Sepertinya kemarin kita baru membahas tentang modelnya ya, tapi kalau ini ada pertanyaan misalnya seberapa besar potensi yang masih bisa dimanfaatkan, terus kemudian daya rusaknya seberapa besar, apakah itu bisa digambarkan secara time series terkait dengan misalnya penggunaan air tanah karena peningkatan jumlah penduduk. Bisa nggak dijelaskan Bapak. dari peta ini? Kalau dari sini mungkin untuk yang diperbandingkan untuk yang proyeksi jumlah penduduk dan di itu Pak. Berarti kalau yang ini yang di zona kritis yang di blok merah muda itu kebetulan itu zona di mana daerah situ di pusat kotanya Bapak. Jadi kota hingga daerah pesisir utara memang di situ memang daerah industri. Nah, kalau untuk operasi penduduk memang kebanyakan saat ini memang di Pekalongan, lebih banyak cenderung ke Pekalongan timur selatan memang di atau mungkin barat yang memang kalau di sini memang di wilayah kuning. Memang untuk proyeksi memang saat ini memang ketika jumlah penduduk semakin banyak, otomatis mereka akan membutuhkan satu lahan untuk tinggal, kemudian juga pangan, kemudian ini juga kebutuhan air bersih. Nah, untuk kebutuhan air bersih sendiri memang dari sisi pemerintah penyediaan hanya dari PDAM. Untuk PDAM sendiri memang dari Kota Pekalongan mereka hanya mengandalkan ada yang dari sumber mata air yang ada di Kabupaten Pekalongan yang di selatan, dan memang ada beberapa titik sumur bor. Nah, titik sumur bor ini memang sebenarnya memang secara total keseluruhan di Kota Pekalongan tidak banyak, tetapi satu titik itu juga pengambilan cukup besar, itu yang di Pekalongan Barat. PDAM itu mengambil 300 meter kubik per hari, dan itu juga karena kebutuhan untuk masyarakat banyak, emang untuk pembatasan debit pun masih belum dilakukan. Nah, ini juga jadi PR juga ini bagaimana untuk ketika pertumbuhan penduduk semakin banyak ini untuk kebutuhan airnya. Mungkin kalau yang di data yang hasil yang saya buat ini kebetulan untuk yang zona rusak yang merah itu bukan untuk daerah industri. Ini yang zona pink itu kebanyakan daerah pusat kota ini. Pusat kota di situ juga banyaknya hotel, kemudian juga pabrik-pabrik di situ juga. Untuk tempat tinggal pemukiman memang rata-rata di Pekalongan sisi pinggir perbatasan baik di Kabupaten Pekalongan maupun di Kabupaten Batang. Itu mungkin kalau dari sisi lanjut itu juga jadi juga untuk secara proyeksi mungkin gambar peta yang halaman kedua. seperti itu Pak.
Jadi kalau misalkan itu kondisi saat ini ya, kalau tadi saya membahas tentang jumlah penduduk, mungkin yang lebih akurat ketika kita bicara spasial ya. Jadi sebaran penduduknya itu kumpulnya di mana ya, atau aktif apa? Kalau di tata guna lahan itu lebih ke fungsi lahan yang pemukiman dan non pemukiman ya. Itu akan mempengaruhi suplai kebutuhan air tanahnya seperti apa. Nah, itu kalau di zona mana yang paling dominan ketika di situ banyak aktivitas pemukiman fungsi lahan yang memerlukan suplai air tanah atau air bersih ya, itu di daerah mana? Di daerah yang kuning, yang pink atau yang merah? Coba, jadi kalau pernyataan asliannya buktinya sudah jadi kecil semua. Sumurnya khususnya untuk sumur dalamnya emang tidak begitu banyak, Pak. Mungkin kalau kita kalau untuk titik-titik sumur itu mungkin nah titik ini emang kebanyakan mereka pas di zona yang berada di zona yang pink ya. Dan di sebaran titik sumur bor, di mana itu sumur pengambilan air tanahnya di situ lah. Kalau untuk yang rawan emang untuk titik untuk sumur bornya emang lebih sedikit. Yang Inggris itu ada pengaruh Ya. dari subsidi. Ini berarti dari gambar ini yang di batasan masalah itu kan menunjukkan bahwa pengambilan tanah paling banyak terjadi yang di daerah yang nyamping tadi ya. Ya, Pak. Benar demikian enggak? Benar demikian enggak, Brahmo? Apa tuh, Pak? Titik lingkungan itu posisinya Arahnya titik sumur tadi itu dominan banyak yang di daerah yang di model yang disimulasikan yang di daerah yang warnanya pink tadi ya. Data pustaka di enter karena yang melampirkan itu tidak terlalu sedikit. Tanya ketumpuk, Pak. Jadi saran itu kan ada gimana? Di enter biar ngikut dalam berikut. Suaranya ini ada double suara yang lain sehingga ngapunten ini tadi suaranya Pak Ferry itu. Oh ya, jadi yang titik-titik sumur bor yang digambar di batasan masalah ini posisinya ada di daerah yang warnanya pink tadi ya? Ya, yang di pink, Pak. Kemudian dapat tabel pada bisa nggak itu dipakai untuk memprediksi tingkat kerusakannya itu diregresikan, bisa nggak? Mungkin nggak? Kemungkinan bisa, Pak. Bisa ya? Enggak, maksudnya itu kan datanya available toh. Ini data sumur berizin, Pak. Gitu. Oh, yang berizin aja ya? Iya, yang berizin karena emang yang di sumur tersebut ada pipa pisometernya sehingga bisa mengukur muka air tanahnya, ada pipa outlet langsung dari sumur untuk mengukur kualitas, dan langsung ada water meter yang di dekat sumur untuk mengukur debitnya, Pak. Oke, dari modelnya itu bisa nggak ditarik divalidasi dengan pendekatan regresi misalnya ya? Apakah kondisinya itu secara teknis, artinya dalam arti apa ya? Kalau yang di datanya Brahmo itu apa? Lebih ke debit air tanahnya atau tingkat kerusakannya yang diekspos? Lebih ke tingkat kerusakan air tanahnya. Tingkat kerusakannya berarti kan bisa disimulasikan juga pakai pendekatan regresi, terus nanti bisa tahu kan itu datanya kan time series ya. Pak, ini data itu dari 2022 ke 2025.
Ya, time series kan ya. Jadi kalau time series kan nanti kita bisa mensimulasikan bahwa tingkat kerusakannya akan 20 tahun ke depan atau 30 tahun ke depan itu seperti apa. Bisa nggak itu disimulasikan? Kalau untuk time series tingkat seperti itu mungkin akan saya coba dulu ya Pak. Soalnya kan untuk perlu proyeksi juga untuk data untuk beberapa tahun ke depan juga ini. Enggak, nanti makanya pakai regresi untuk memprediksi. Prediksi dari modelnya itu kita bisa tahu bahwa nanti kalau kondisinya itu semakin menurun, semakin meningkat tingkat kerusakannya, maka sampai kapan dia akan bisa support kebutuhan yang tadi distandarkan oleh regulasi yang ada di pemerintah provinsi itu batasnya sampai di mana misalkan. Oh ini kan itu kan yang hanya yang terregister aja, yang resmi kan ya. Kalau itu melebihi yang terdaftar, artinya itu kan berarti ada yang di luar yang tidak terdaftar. Artinya yang liar ya, artinya pengeboran tanpa izin. Ya. Maka itu nanti bisa jadi indikator oleh pemerintah. Oh, dengan indikator seperti ini maka warningnya kalau ini melebihi ini indikasinya akan begini. Misalnya daerah rawannya semakin meluas, ya. Kemudian debitnya, kemudian kualitas airnya itu akan menurun. Itu kan bisa ya diregresi ya. Ji, Pak, Dari data yang dipunyain dulu aja, nggak usah nyari data baru, karena itu kan cara lain untuk memastikan bahwa secara spasial kita bisa ketemu daerahnya, tetapi secara statistik kita bisa memprediksi sampai kapan dia bisa optimal, gitu ya, atau batasnya kapan, ya, bahwa ini sudah melebihi batas yang ditentukan oleh pemerintah, gitu ya. Oh, JJ, sakit Pak. Ya. Saya kira dari saya itu saja Pak Helmi. Terima kasih. Harusnya masuk. Baik Pak Ferry, terima kasih Pak Ferry. Jadi signifikan, cukup banyak ya Pak Brahmo. Ji, Bapak. Masukan dari Pak Ferry tadi. Jadi nanti coba dilihat kembali, terutama saya setuju terkait proyeksi tadi ya. Artinya menggunakan linear saja enggak apa-apa. Coba dilihat kembali nanti Pak. Kalau itu bisa dilakukan akan sangat bagus gitu ya. Baik, untuk saya yang terakhir mungkin tidak terlalu banyak Pak Brahmo karena kita sudah sering diskusi ya. Sering Pak Brahmo sering datang konsultasi juga. Jadi saya kira sudah cukup banyak yang saya sudah sampaikan. Saya lihat di di bagian hipotesis Pak Brahmo. Ji, Pak. Kalau di model spasial saya sudah setuju gitu ya. Kemudian lihat di hipotesis. Ya, ini hipotesis ya. Nanti kalimat dalam hipotesis itu ada apa istilahnya ya? Ada karakteristik kalimat hipotesis itu. Jadi kalau ini sebetulnya belum berbentuk kalimat hipotesis. Nanti dilihat H1-nya apa, H0-nya apa gitu ya. H1 hipotesis diterima apabila gitu.
kemudian H0 hipotesis ditolak, dan seterusnya. Jadi kalimatnya ditulis dalam kalimat bahasa hipotesis. Nanti lihat di di berbagai dokumen penulisan tentang hipotesis. Iya, Bapak. Ya. Kalau yang kalimatnya seperti ini seperti kalimat pernyataan, dia bukan kalimat hipotesis. Kemudian pada bagian ini aja yang belum saya lihat cukup jauh saat diskusi terakhir bertemu saya. Yang kedua, di dalam metodologi itu dimasukkan juga bagaimana metode uji hipotesis ini gitu. Jadi setiap hipotesis yang dinyatakan itu harus diuji. Karena ini tesis ujinya itu juga dikuantifikasi gitu. Nah, karena itu harus kalimat dan konteksnya harus jelas dan terarah agar bisa diuji. Ya. Apakah hipotesis diterima atau hipotesis ditolak. Metode pengujiannya banyak. Bisa menggunakan ya macam-macam juga ya. Pendekatan dan parameter untuk menilai dan menguji hipotesis itu banyak. Tidak hanya parametrik gitu ya, tapi non parametrik juga bisa diuji. Nah, kemudian di hasil, kalau hasilnya sendiri belum ada dalam hipotesis ini, saran saya hipotesis tidak selalu harus ditulis. Karena penelitian ini tidak memerlukan hipotesis gitu. Kalau saya lihat sudah cukup komprehensif, sehingga kalau memang hipotesis ini tidak diperlukan, tidak menjadi bagian penting, nah, hipotesisnya bisa diterima, baru penelitiannya dilanjutkan gitu ya. Tapi seandainya hipotesisnya ditolak, maka variabel tersebut tidak dilanjutkan. Asumsi-asumsi itu tidak bisa diterima. Seandainya tidak ada kepentingannya hipotesis masuk di dalam kajian, saran saya hilangkan saja hipotesisnya. Tidak selalu hipotesis diperlukan pada sebuah riset. Nah, itu saran saya yang pertama. Gimana, Saudara Brahmo, menanggapi? Jadi Bapak, mungkin bagi bahan masukan saya, mungkin kalau khususnya yang jika hipotesis itu diperlukan atau tidak, tapi memang menurut saya mungkin pada dasarnya mungkin jika dilihat dari sampai hasil yang saya lakukan, mungkin sebenarnya untuk hipotesis memang tidak diperlukan, Pak, karena memang dari awal memang intinya untuk mengevaluasi dan dari hasil 2022 ke yang sekarang, Pak, seperti itu. Jadi apapun hasilnya itu kan yang ada di lapangan seperti itu. Ya baik, misalnya tidak terlalu diperlukan ya dihilangkan. Ya, Bapak. Agar tidak dituntut ujinya. Ujinya dituntut. Metode uji, nah, nanti harus tampil apakah dia diterima atau ditolak gitu ya. Tapi misalnya tidak terlalu diperlukan, saran saya dihilangkan. Ya, Bapak. Kemudian coba saya lihat di peta terakhir. Nah ini, zona rusak. Coba dilihat di zona rusak di 2 tempat itu. Zona rusak di 2 tempat itu. Sudah? Yang merah itu. Menentukan Ya. Ini Pak, petanya Pak. Di Pekalongan Iya, Utara. peta. Iya. Lihat zona rusak. Saya ini kalau di metodologi sudah saya lihat itu ya. Di metodologi sudah kelihatan. Artinya kita sudah sepakat gitu ya. Tapi lihat di tampilannya. Yang pertama
kita lihat warna merah muda dan merah. Zona kritis dan zona rusak. Iya. Nah, dari apa namanya persepsi saya gitu ya, artinya dari dugaan saya gitu ya, bahwa zona rusak ini tidak tiba-tiba terjadi. Artinya dia bergradasi dari zona aman, kemudian itu legendanya zona aman, ya, atau zona rawan. Yang kuning itu apa? Rawan, Pak. Ya, dari zona aman ke zona rawan, ke zona kritis, kemudian dia menjadi zona rusak. Gradasinya kan gitu ya, Pak Bram. Iya, Pak. Apa mungkin langsung gitu ya, dari zona aman ke zona rusak? Mungkin juga, tapi jarang. Nah, karena itu kalau kita lihat polanya, itu polanya yang logis gitu ya, itu warna merah tua, zona kritis, dikelilingi di sekitarnya itu oleh zona merah muda, kemudian setelah itu zona merah muda itu dikelilingi oleh zona apa namanya, zona kuning, kemudian zona kuning dikelilingi oleh zona yang biru. Coba lihat di peta yang sebelumnya, coba. Pengambilan air tanah, pemanfaatan apa? Pengambilannya. Nah, ini kelihatan ya. Ini zona pemanfaatan air tanahnya. Karena kalau air tanah di bawah, dia seamless gitu ya. Artinya tidak patah. Tiba-tiba sekitarnya aman, kemudian di tengahnya kritis gitu ya. Tapi yang pola seperti ini. Jadi yang merah tua dikelilingi oleh zona yang merah tua, zona rusak, dikelilingi oleh zona rusak. Ini kan air tanahnya menurun terlalu banyak ya karena pengambilan yang berlebihan misalnya gitu ya. Terus kemudian dikelilingi oleh yang zona rawan, zona kritis, dikelilingi oleh zona rawan, kemudian dikelilingi oleh zona aman. Nah, ini logis bentuknya. Ya. Kalau yang ini, yang tadi, nah itu apa namanya, ekstrim patah gitu ya. Bisa dilihat itu ya. Nah, ini. Jadi di tengah zona rusak dikelilingi oleh zona rawan. Nah, ini loncat dia gitu. Sedangkan di sekitar zona rusak itu tidak ada zona kritis. Di tengah zona kritis, di sekitar zona rusak tidak ada zona kritis. Nah, ini apa namanya? Bagaimana menurut Saudara Brahma? Jadi Bapak, terima kasih atas koreksinya. Mungkin ini juga mungkin pas saat saya mendelegasi, mungkin karena langsung dari Arcis, jadi langsung berdasarkan scoring, jadi saya memang untuk desain langsung mengikuti petanya dari Arcis Pak, jadi langsung saya kuning, merah, sama pink. Dan kalau secara prinsip saya sepakat dengan Pak Helmi, Pak, mungkin memang harus di antara di zona yang paling buruk itu harus dikelilingi oleh zona yang seterusnya. Ya, sehingga bergradasi. Coba dilihat ya. Nah, ada kemungkinan patahan ini karena proses overlay-nya. Coba lihat kriterianya, coba lihat kriterianya. Kriteria zona rusak. Nah, ini dia. Ya. Parameter yang dianalisis. Yang sebelumnya punya nggak? Yang sebelumnya zona rusak.
Kota Pekalongan yang dibuat oleh pemerintah daerah? Ada nggak? Untuk yang sebelumnya emang itu aja sih Pak. Jadi ini ya cuma hanya kondisi muka air tanah dan kualitas air tanah cuma dari 2 parameter saja. Oh, jadi belum ada zona rusak, belum ada ya? Zona rusaknya yang ini Pak, yang di Pekalongan Utara aja. Nah, ini Terus tahun 2022 ya. iya, Nah, ini kan kelihatan dia bergradasi, jadi bentuknya logis ya. Kalau yang Pak Brahmo buat itu agak lompat ya. iya Pak. Nah, ini zona kritis, zona rusak dikelilingi oleh zona kritis dikelilingi oleh zona rawan, kemudian zona rawan dikelilingi oleh zona aman. Jadi dia tidak lompat dari zona aman, tiba-tiba ketemu zona kritis gitu ya. Karena air tanah bergradasi di bawah. Seamless gitu ya, seamless. Kalau diambil di tengah, yang paling tengah kelihatan turun, yang di sekitarnya menyesuaikan gitu ya. Coba nanti dilihat. Nah, coba lihat parameter yang digunakan dalam analisis GIS itu. Nah, saya melihat bahwa penurunan muka tanah, kemudian ini ya, peta-peta inputnya ini antara satu input dengan input yang lain itu punya peran yang sama atau ada yang lebih berperan. Contoh misalnya, itu ada bobotnya ya. Iya Pak. Pembobotannya itu. Penurunan muka tanah 20%. Ya, ini sudah 100%, sudah bagus. Debit pengambilan air tanah. Coba ini nanti dimodifikasi, Pak Brahmo. Hanya test case saja ya, hanya test case. Mungkin pengambilan debitnya ditingkatkan, bobotnya. Pengambilan debitnya, bobotnya ditingkatkan. Kemudian parameter muka air tanahnya juga tinggi. Mungkin itu 30, debitnya 30, 35 gitu ya. Kemudian muka air tanah itu 30%. Kemudian parameter kualitas air dikurangi, kemudian penurunan tanah dikurangi. Dicoba disimulasikan sehingga nanti mana bentuk yang paling logis yang bisa diambil. Itu ya Pak Brahmo ya. Karena kalau bentuknya kayak tadi agak janggal kelihatan. Tapi saya tidak tahu misalnya apakah itu wajar gitu ya. Nanti silakan di ini. Kalau memang wajar ya tidak apa-apa. Itu bisa ditampilkan. Tapi secara konseptual dia agak aneh gitu ya. Langsung gitu ya. Karena air itu kan mengalir, bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah gitu. Kemudian antara yang tinggi dan rendah itu dia bergradasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai penguji sekaligus pembimbing. Saya ucapkan selamat ya kepada Saudara Brahmo yang sudah masuk di tahap ujian tesis pada siang hari ini. Untuk selanjutnya kita masuk dalam tahap evaluasi dan penilaian. Pak Brahmo diminta keluar ruangan ya Pak Brahmo. Untuk beberapa waktu kita akan melakukan diskusi, kita akan melakukan rapat penguji untuk penilaian. Pak Brahmo, Pak Brahmo keluar ruangan dulu. Nanti saya telepon untuk masuk kembali. HP-nya dibawa Pak Brahmo. Iya, siap. Ya. Izin Pak Ferry, Prof. Denny. Prof. Denny.
Pak Ferry, apakah ada saran Pak Ferry terkait penilaian apakah sudah cukup baik? Ya, silakan Pak Ferry. Ya, terima kasih Pak Helmi. Brahmo ini proses asistensinya juga beberapa kali ya, termasuk yang rajin, terus kemudian Betul, betul, ya betul, dia sangat concern dengan yang dikerjakannya. betul, betul. Yang paling penting dia pada proses data collection itu sangat detail. Ya memang pas simulasi kemarin banyak penyesuaian karena tampilannya terutama yang nantinya akan kita gunakan untuk publikasi. Jadi itu kemarin sempat saya minta untuk diganti gambarnya menjadi landscape karena sebelumnya kecil-kecil ya Pak Ilmi. Iya, betul. Sekarang yang ditampilkan berubah. Ini Brahmo ini ke seminar akhir atau seminar hasilnya? Saya lupa kemarin tanya ke Pak. Ya, ini ujian tesis kayaknya. Ujian tesis apa ini ya? Kemarin kalau di WA-nya ya? Seminar hasil. Di WA-nya seminar hasil ya. Iya. Di berita acara juga seminar hasil. Iya. Ujian seminar hasil di berita acara. Kayaknya ujian tesis ya Pak. Saya nggak tahu Pak Hastomo kemarin di undangannya kok seminar hasil. Iya, coba ya? Saya telepon Pak Hastomo ya. Kalau di undangannya Pak seminar hasil Pak. Seminar hasil. Oh, seminar hasil. Seminar hasil. Oh ya. Seminar hasil. Oke Pak. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki ya. Perbaiki yang masukan-masukan yang tadi tercecer belum disempurnakan. Ya. Iya. Kalau dari saya, dari pembimbing saya memberikan nilai 90 Pak Ilmi. Oh ya, siap, baik Pak. Baik Pak Ferry. Berarti oke, ini kalau kita masukkan kategorinya seminar hasil penelitian tesis diterima, dapat meneruskan sidang tesis dengan perbaikan minor gitu ya Pak ya? Ya, sepakat. Oke. Coba saya konfirmasi ke Prof. Denny dulu. Prof. Denny? Prof. Denny? Ya, karena beliau juga lagi menguji. Beliau minta saya untuk... Ya, Prof. Denny ini lagi ini Pak, bersama dengan Pak Gubernur untuk pembuatan tanggul laut Demak Jepara 20 km. Tanggul laut. Iya, harusnya sama Pak Ferry nih. Sama Pak Ferry di teman-teman di sipil. Kalau yang Semarang Demak ini kan integrasi tol dan tanggul laut dengan struktur bambu itu ya, yang untuk landasannya. Kalau yang Pak Denny ini kayaknya dia lebih sederhana Pak konstruksinya, hanya menutup, tidak ada jalannya di atasnya, tapi banyak struktur kayak tembok gitu ya, seawall terintegrasi dengan mangrove gitu, cuman panjang juga itu ya. Ya, ini tadi saya dengar rapat dengan Pak Rektor, terus kemudian dia menyampaikan hari ini langsung ujian juga nih, teknik lingkungan kalau tidak salah dia. Ya. Baik, mungkin itu ya Pak Ferry ya. Jadi kita wakili berdua Pak Ferry untuk menyampaikan hasilnya. Ya. Baik, saya telepon Pak Brahmo. Satu spasi diperkecil 10.
Ini Pak Brahmo sudah bergabung. Operasi mobil yang berbeda menunjukkan perbedaan yang signifikan. Perbedaan yang signifikan. Baik, Pak Brahmo bisa mendengar suara saya, Pak Brahmo? Jadi Bapak sakit Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak penguji, ya. Dalam hal ini ada Profesor Dr. Denny Nugroho Sugianto, STMSI, sebagai Ketua Penguji. Yang saya hormati Bapak Fahrudin STMT PhD, sebagai penguji kedua. Dan yang saya hormati Bapak Ferry Hermawan STMT PhD, sebagai penguji yang keempat dan sekaligus pembimbing utama, dan saya Dr. Muhammad Helmi SSC MSc sebagai penguji 3 dan pembimbing yang kedua, ya, pembimbing anggota. Pada hari ini, hari Senin 30 Juni 2025, dimulai pada pukul 13.00 sampai hari ini jam 14.38 waktu Indonesia bagian Barat di ruang sidang MIL A408 Gedung Pasar Sarjana A lantai 4 telah dilakukan ujian seminar hasil penelitian tesis atas nama mahasiswa Yohanes Brahmo Emianto, ya, dari program Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Pada hari ini izinkan saya membacakan berita acara dari ujian ini, bahwa kami penguji memutuskan hasil penilaian tim penguji yang sudah disebutkan tadi, pada mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan seminar hasil penelitian tesis diterima, dapat meneruskan ke sidang tesis dengan perbaikan minor. Ya. Jadi saya ucapkan selamat kepada Bapak Brahmo, ya, dan segera mempersiapkan koreksinya, kalau bisa jangan terlalu lama, kemudian bisa mendaftar ke ujian tesis. Ya. Yang perlu diperhatikan adalah berkas-berkas sebagai persyaratan ujian, seperti artikel jurnal dan lain-lain, nanti bisa dikonsultasikan kepada program studi, ya, Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Saya sebagai wakil yang diminta bantuan oleh Prof. Denny untuk memimpin sidang, menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam pelaksanaan ujian seminar hasil pada siang atau sore hari ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat Pak Brahmo. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih Pak Helmi. Oke, sami-sami matur nuwun Pak Ferry, matur nuwun. Matur Pak Ferry, Pak ini matur nuwun Prof. Denny dan Pak Fahrudin. Matur nuwun Prof. Denny, matur nuwun. Saya tutup nggih, nanti Pak Brahmo bisa kontak dan koordinasi Pak Denny terkait penilaian di berita acara, ya. Di apa namanya, form isian nilai berita acara yang sudah di-share. Terima kasih Pak Ferry, saya izin pamit Pak Ferry. Sama-sama. Assalamualaikum. Selamat ya Mas Brahmo. Saya pamit ya. Iya, matur suwun Bapak. Ya, nanti kalau bisa jangan lama-lama, 2 minggu gitu koreksinya Pak Brahmo. Ya, Papernya udah siap, papernya. Ya, ini langsung saya untuk koreksinya Bapak. Mungkin Iya, izin nanti ya, citasi saya dimasukin Pak Brahmo 4 atau 5. Ya,
4 Iya, atau 5 artikel ya di Citasi ya, di Iya. jurnal itu ya. Iya, saya itu sampun Pak. Ya udah berapa? Iya Pak. Berapa yang di Citasi? Baru 3 Pak. Nanti mungkin saya tambahan Iya. 1 lagi. Boleh 4 atau 5 nggak apa-apa. Di latar Iya. belakang, di ini nggak harus pas gitu ya. Tapi Iya, kira-kira Pak. ada bisa masukin 5 gitu ya. JJ. Siap Pak. Baik-baik. Terima kasih Pak Hastomo. Sudah berjalan lancar.